Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 10 Agustus 2024. Orang-orang berkuasa dan Allah-Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Yohanes 10 ayat 34. Ketika engkau membaca 7 ayat awal dalam Mazmur 82 dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat di atas, engkau akan menyadari sesuatu yang menakjubkan. Dikatakan, Allah berdiri dalam sidang ilahi, kumpulan orang berkuasa, di antara para Allah ia menghakimi, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Perhatikan Allah menyebut umatnya, orang-orang yang berkuasa, dan dia juga berkata, engkau adalah Allah-Allah. Dan ayat seterusnya menjelaskan lebih lanjut tanggung jawab yang kita miliki sebagai umatnya, agar kita memberi keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Agar kita membela hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Jangan berpaling dari orang-orang yang membutuhkan, engkaulah yang membebaskan mereka dari tangan yang jahat. Engkau sekarang dapat memahami mengapa dia menyebut kita penyelamat-penyelamat dalam Obadja 1 ayat 21. Ayat keempat dari Mazmur begitu menyakitkan, dikatakan, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan. Dengan kata lain, karena orang berkuasa, yang disebut Allah-Allah, ini mengabaikan tanggung jawab mereka, bumi dalam kondisi yang kacau balau, goyanglah segala dasar bumi. Ini mengingatkan saya akan anak muda yang pernah bertemu dengan saya yang mengatakan dia tidak mempercayai Tuhan. Ketika saya tanyakan mengapa demikian, dia berkata karena begitu banyak orang miskin dan menderita di sekitar kita. Kalau memang ada Tuhan, katanya, mengapa dia memperbolehkan begitu banyak yang menderita dalam kemiskinan, sakit dan hidup dalam penderitaan? Ini tidak benar. Kemudian saya berkata kepadanya, benar katamu, ini tidak benar. Namun ini bukan salah Tuhan. Orang-orang yang telah dia selamatkan dan diutus untuk menyelamatkan yang lain dan menolong yang membutuhkan tidak melakukan tanggung jawabnya dan ini juga termasuk engkau. Kemudian, saya mengabarkan kabar baik Injil padanya dan dia menerima keselamatan mulia. Engkau yang dapat menyingkirkan kemiskinan yang dirancangkan si jahat. Engkau adalah penyelamat orang-orang yang membutuhkan. Kenali siapa dirimu dan ambil posisimu untuk menolong dan menyelamatkan, sebagai orang yang dipercayakan tanggung jawab dari Allah untuk memberi dampak dan mengubah duniamu. Haleluya! Mari kita ucapkan pengakuan iman berikut, aku diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk memberi dampak positif bagi hidup orang lain dan membuat perubahan di dunia dan sekitarku. Aku berjalan dalam hikmat dan keberanian untuk membela orang-orang lemah dan membutuhkan, memberi keadilan bagi yang teraniaya, dan memenangkan mereka dari tangan yang jahat, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 9, Matius 5 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 20.